Proses rekrutmen yang tidak wajar seringkali menggugurkan kompetensi dan lebih mengutamakan penampilan fisik. Ketidakadilan ini menciptakan celah yang dalam di dunia kerja, di mana individu tidak dinilai berdasarkan kemampuan mereka tetapi lebih pada citra luar yang seringkali menyesatkan. Terlebih lagi, persyaratan diskriminatif, seperti status pernikahan, secara signifikan membatasi hak individu untuk menjalani kehidupan yang layak. Kebijakan semacam ini jelas tidak relevan dengan kinerja kerja yang diharapkan, menimbulkan pertanyaan kritis tentang keadilan dalam dunia kerja. Dalam beberapa aspek, budaya yang lebih mengedepankan penampilan ketimbang kemampuan menciptakan lingkungan kerja yang tidak seimbang. Seringkali, bakat dan kemampuan yang sebenarnya diabaikan demi penampilan fisik yang dianggap lebih menarik, yang sayangnya tidak menunjukkan potensi sesungguhnya. Selanjutnya, persyaratan tinggi dan batas usia maksimum yang tidak relevan hanya memperburuk diskriminasi di dunia kerja. Akibatnya, individu berbakat yang mungkin dapat memberikan kontribusi signifikan terabaikan hanya oleh karena penampilan fisik mereka, suatu kondisi yang sangat disayangkan. Ironisnya, banyak perusahaan yang mengiklankan lowongan untuk lulusan baru, tetapi kenyataannya mereka menetapkan syarat pengalaman yang tidak sesuai dengan realitas. Hal ini menimbulkan frustrasi yang mendalam di kalangan lulusan baru yang sedang berjuang untuk menemukan pekerjaan pertama mereka. Nilai dari pengalaman kerja seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan kompetensi yang sebenarnya. Ini menjadi kendala besar bagi lulusan baru untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, sekaligus menciptakan siklus negatif yang sulit diputus. Di sisi lain, banyak perusahaan yang berharap karyawan mereka untuk bekerja lebih keras tanpa memberikan kompensasi yang layak, yang berkontribusi pada budaya kerja yang tidak sehat. Ini seringkali membuat pekerja merasa tidak dihargai dan berkurangnya motivasi untuk berkinerja baik. Para pekerja yang terjebak dalam jam kerja panjang seringkali mengorbankan kesehatan pribadi dan waktu untuk keluarga, berusaha memenuhi tuntutan pekerjaan yang seringkali tidak realistis. Dampak dari situasi ini tidak hanya menciptakan perasaan tertekan tetapi juga kelelahan yang berkepanjangan. Berbanding terbalik dengan praktik di negara lain, di mana lembur biasanya diatur dengan jelas dan dibayar, banyak perusahaan di Indonesia memberikan alasan yang kurang memadai. Hal ini semakin memperdalam kesenjangan antara karyawan dan perusahaan, menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Perusahaan seringkali menganggap penggabungan banyak tugas menjadi satu individu sebagai solusinya untuk efisiensi biaya, namun kenyataannya, ini justru menambah beban karyawan. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah karyawan merasa terjebak dalam situasi kerja yang tidak realistis. Karyawan yang terpaksa untuk melakukan multitasking tanpa batas seringkali mengalami penurunan produktivitas dan berisiko besar terhadap stres. Dinamika ini menciptakan siklus masalah yang baru dalam perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja keseluruhan. Akhirnya, budaya kerja yang menuntut karyawan untuk menjadi serba bisa tidak mendukung pengembangan keterampilan utama. Perusahaan perlu menyadari pentingnya untuk memperjelas posisi dan tugas agar kerja dapat dilakukan dengan lebih efisien, mendukung pertumbuhan baik individu maupun organisasi.